yang mereka tadi sudah betul mencerdaskan anak bangsa. Itulah mengapa kami terpilih. Oh, Asik. Anjing. Gua minum dulu ya. Serat agak sih serat gerges. Ada udah Pak, cuman ya sudahlah. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Kira. Dan hari ini gue kebetulan lagi pergi ke Limerick dan ketemu nih sama teman-teman Indonesia. Mereka nih awardee dari Bridging Program Indonesia. Dengan Mas siapa? Rudy. Mas Rudy. Mas Rudy dari mana? Dari Bandung. Oh, dari Bandung. Kalau nggak salah kan Bridging ini kan isinya dosen-dosen gitu ya? Betul. Semua dosen ya, nggak ada cuma mahasiswa doang ya. Nah, Mas Rudy ini di Bandung ngajar di kampus mana? Supaya mahasiswa Mas Rudy pada yakin ya. Kebetulan, halo, saya Rudy, saya ngajar di Universitas Persatuan Islam, UNIPI Bandung. UNIPI Bandung. Betul. Dan prodi saya di prodi pendidikan bahasa Inggris. Pendidikan bahasa Inggris? Pantesan pergi ke Irlandia kan? Kalau seandainya pergi bahasa Inggris, perginya ke Arab kan salah juga ya? H-O-M-E Hammam. Kan? Nggak nyambung. Okay. Kalau mbaknya gimana? Aku dari pendidikan bahasa Inggris juga sama, tapi aku dari Banjarmasin, jadi STKIP PGRI Banjarmasin. Nama aku Agustina anyway. Agustina. Iya. Nah, jadi gini, saya pengen kayak gue nggak apa ya. Emang bisa ngomong gue, saya takutnya kan dosen kan kayak gila dosen masa ngomongnya gue, lu kan gak enak juga. Nggak akan ada ini tuh tes EYD nggak ada kan iya. Dan gue juga saya nggak di kampus abang juga jadi santai ya. Jadi gini, gue kayak pengen nanya-nanya ini lebih ke arah bridging ya, karena emang bridging ini nggak cuma tahun ini. Sebenarnya kalau dari beberapa tahun yang lalu bridging juga udah ada kita nyebutnya mahasiswa bridging ya, cuman karena kan mereka pertukaran ke sini. Nah, kayak bridging itu sebenarnya program kayak apa sih? Bridging, Tina atau saya nih? Oh, silakan jelaskan Pak Rudy. Ya pasti bukan saya kan? Karena saya nggak tahu. Coba silakan. Bridging itu program yang didesain oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbudristek bekerja sama dengan LPDP selaku pendanaan ditujukan bagi para dosen nih, dosen-dosen yang punya aspirasi untuk lanjut kuliah ke luar negeri, namun kami para dosen tersebut belum punya satu supervisor, kedua belum memiliki yang namanya letter of acceptance. Jadi kami difasilitasi oleh pemerintah. Oh, gitu. Jadi kalau secara singkatnya negara membiayai kalian pergi ke luar negeri buat jadi profesor dan jadi LOE gitu ya? Iya, betul. benar. Oh, buat yang nggak tahu LOE itu apa? Itu letter of acceptance. Nah itu lupa, udah lama banget ya, lupa. Surat artinya kita diterima di universitas untuk jadi students di sana. Betul. Sebenarnya gue tahu LOE itu kayak suratnya, cuma gue lupa kayak panjangan apa ya. Maklum lah udah jadi budak perusahaan. Udah gitu. lama nggak ngurusin LOE. Budak korporat gitu ya? Budak korporat sekarang jadi kayak kita ngomongnya LOE, kita ngomongnya TOR. Oh, iya. Apalah gue ngomong gitu ngomong apa sebenarnya. Nah terus untuk bridging ini sebenarnya kayak apa sih, kayak syarat-syaratnya, maksudnya kayak apakah ini dipilih dari kampus apa sebenarnya teman-teman semua nih sebenarnya nih ya, ini nggak cuma doang di sini ada banyak penontonnya. Sini ada 19 sebenarnya yang kita 19 orang ya di Limerick. ya. Tapi in total di Irlandia ada berapa orang tahun ini? 19 di Galway berapa ya? 24 ya, 24 sekitar 9. Iya, 23. Sekitar 40 ya, 45. 39. Oh, dapat contekan ada Q di belakang. Dapat contekan di Ada belakang. flow director. Ada director di belakang ya, kasih Q 39 ya. 39 di Galway. 19 yang di sini gitu kah? Total 39 ya. Oh, total 39, berarti di Galway ada 20 ya? 20 ya. Oh, berarti emang banyak ya, berarti negara kita kaya sebenarnya ya? Kaya Kaya sebenarnya. Oh serius? Iya. Oh, tapi kok saya nggak dapat PDP? Kok saya ditolak Ada ya? yang kurang mungkin Pak. Iya mungkin. belum rezeki. Belum rezeki, wow. Untungnya sih nggak dapat, jadi bisa kerja. Kalau dapat kan disuruh pulang. Bener. Terus apakah teman-teman ini mendaftarkan diri sendiri atau didaftarkan oleh kampus atau gimana ceritanya sebenarnya? Kita daftar sendiri sih, jadi kayak dosen tuh ada portal sendiri untuk beasiswa ya. Jadi kalau misalnya memang sudah ada pembukaan beasiswanya, nanti kita akan muncul informasi itu, terus kita bisa daftar lewat portal itu. Jadi daftar sendiri, nanti diseleksi oleh pusat siapa yang lulus ke next steps-nya. Oh, berarti bukan dari kampus yang mengirim kalian ya? Enggak. Tapi tahu nggak sih kira-kira ada berapa total satu tahun tuh berapa? Kan pasti nggak cuma di Irlandia dong, apa cuma di Irlandia doang bridging ini? Enggak kan? Ada berapa negara lagi? Yang barengan kita berangkat dia ke Sheffield, UK. Ke UK. UK. Iya. Berarti ada UK, ada Ireland, ada apa lagi? Untuk tahun ini sayangnya karena COVID jadi cuma bisa ke UK sama di Irlandia. Sebelumnya tahun-tahun sebelumnya ada yang sampai ke Taiwan dan negara-negara lain gitu, New Zealand, even. Oke, untuk bahasa Inggris? Semua.
Oh, Semua oke. jurusan. Oh, semua jurusan ya? Iya. Oh, jadi bridging ini sebenarnya bukan buat bahasa Inggris doang loh guys, tapi bahasa Inggris buat semua jurusan ya? Emang Iya. ada apa aja coba? Kayak tahun ini yang teman-teman tahu ada dosen mana aja? Dosen mata kuliah apa gitu yang ada di sini? Kalau di Limerick ada yang dari architecture, arsitektur, Mhm. ada juga di science and engineering, Mhm. ada juga di health Kesehatan and juga education ada, ya. iya. Health Kesehatan and ya. education. Jadi diverse banyak mas. Diverse ya, Ada berarti juga banyak. hampir semua jurusan bisa ya? Bisa semua jurusan bisa. Oh, I see. Berarti nggak harus bahasa Inggris dan nggak harus kayak cuma scientific ya? Jadi kayak sastra Sastra gitu. ada. Ada ya? Anak literature ada di Ada literature ada. Oh, terus kayak jurusan-jurusan lain itu yang mungkin kayak musik, seni tari gitu. Course ada bisa. Ada juga bisa. Bisa. Ada nggak sekarang? Jadi kayak semua, tapi sayang kita nggak ada yang anak tarik di sini. Paling cuma ada Hmm. anak literature aja. Oh, I see. Jadi teman-teman ini mendaftarkan diri sendiri ya mengenai oleh kampus dan apakah harus dapat surat persetujuan kampus apa enggak? Pakai surat. Pakai surat aja ya? Ada. Pakai surat. Iya. Oke. Kami harus tertib administrasi. Oh, Iya iya. dong. Sebagai dosen Betul. harus tetap. Iya. Betul, sebagai dosen, Iya. Memberi contoh yang Memberi contoh. Baik. Jadi beginilah teman-teman contoh dari bangsa yang baik. Bukan Kalau lo nggak bisa berangkat soalnya. betul. Benar juga sih nggak bisa berangkat ya. Iya. Yang penting jangan pulang ke Indonesia bayar 40 juta keluar masuk ya maksudnya keluar karantina ya. Itu Iya. jangan seperti itu aja ya. Iya, iya. Harus mengerti administrasi. Nggak ada teman-teman. duitnya juga kan masalahnya. Kalau kita ada duitnya nggak akan dapat beasiswa. Oh, bener. Berangkat sendiri kita Oh, kan bener. begitu. Bener juga sih. Tapi emang kalau boleh tahu nih nge-spill boleh ya nge-spill ya. Boleh. Emang berapa sih budget yang diberikan oleh bridging ini ke teman-teman? sebetulnya Living cost juga. cukup lah, cukup untuk hidup secara sejahtera. Sejahtera. Artinya, kami masih bisa makan 3 kali sehari, jalan-jalan Oh. ke city center. Seperti cukup lah. Kalau clubbing gitu Clubbing enggak. Berarti Nggak ongkos. tahu Betul, kalau betul. clubbing di mana. haram. Berarti abisnya tapi ada nggak yang pasti nih teman-teman para pengen tahu oh kira-kira bisa nggak sih kayak duitnya kita jadiin kayak tabungan kayak macam kira-kira itu udah buat makan, buat jalan-jalan, buat oleh-oleh masih ada nggak yang ditabung? Bisa. Bisa. Kelebihan Oh. kok mas. Kelebihan. Nggak, Bisa buat lebih beli ke- mobil ya? Bisa buat hotel karantina sebenarnya. Oh mau kalian di hotel? Kalau mau. Oh kenapa kan di Wisma Atlet? Ah, Preferensi melihat. Oh, preferensi ya? Preferensi aja ya. Oh, Dan iya. Vicon juga sih. Tapi emang sih kayak Wisma Atlet kayak agak-agak ini ya mungkin kalau emang mau aman ya lebih baik di hotel karena sendirian. Wisma Atlet kan beramai-ramai kita nggak tahu kan. Betul. Dan barengan dengan orang lain yang juga ada kemungkinan ada juga mereka kemungkinan. bawa gitu. Kayak kemarin kan banyak juga yang baru pulang dari negara di tengah-tengah tuh yang nah itulah negara itulah Omikron. Coba orangnya lagi. Kan emang itu namanya ya. Gak ada subtitle jadi mereka juga agak berterang itu negara mana. Nanti ya? diedit kan? Iya diedit lah pasti ya. agak di ini, agak disensor. Lo takutnya dibilang oh tuh head speech kan nggak boleh kan. Undang-undang ITE ya. ITE ya, emang kan di sini. Oh iya. Tapi nggak kebal. Nggak kebal. Tapi kalau pulang kena. Dan kan nggak mau ya pulang-pulang ke Indonesia tiba TNI yang jemput. Saya salah apa? Ada bukan ACV-nya juga kan. Oh iya benar juga. Sensor. Oh sensor. Saya juga nggak punya 40 juta. Saya cuma punya 5 juta. Ginjal 2 masih ada kan? Hah? Ginjal 2 masih ada. Satu dari aku beli mobil. Itu mobil pakai ginjal. Oh, gitu. Jangan salah besok saya mau jual mata. nih. Satu masih bisa. Mas, masih cuman mati besoknya ya. Cuman Iya sih. kemarin ini barusan banget nih, barusan nonton TV nih baca berita katanya udah berhasil nih implan pakai babi. Jadi ya Bisa ya. bisa lah tukar sama babi. Bisa, gitu. bisa. Itu hal apa katanya saya nggak tahu ya. MUI jawab. Gue bukan orang MUI jadi gue nggak tahu. Yang penting bisa aja. Next kita lagi gede Oke, juga. siap. Ya. Siap. Jadi cukup tuh buat dari uang tuh cukup buat segala macam dan dari living cost udah dibayarin. Semua dibayarin, biaya dibayarin. Nah coba sekarang gue mau tahu kayak gimana sih kayak daily activity-nya anak bridging ini kayak kalian tuh kayak apakah belajar bahasa Inggris doang atau mungkin kalian juga ada belajar mata kuliah atau mungkin kalian jadi profesor sampai ngintil ke rumah mereka atau mungkin kan sebagai mahasiswa Indonesia S1 saya harus datang ke rumah dosen saya untuk mendapatkan ACC untuk skripsi. Saya nggak tahu apakah kalian dosen seperti ini, cuma saya mau tahu apakah Ini lagi curcol ini lagi. Ya, iya dong. Kayaknya nih. Untuk dosen saya terima kasih. Saya nggak mau ngomong apa-apa sih. Tanpa Anda saya tidak akan di Untung sini. dosennya bahasa Inggris ya nggak ngerti bahasa Indonesia ya. Oh enggak, dia dosen ini. Siap. Bayangin yuk harus kayak nungguin depan ruangan dia gitu kayak kalian semua pernah S1 kan? Tahu rasanya. Iya, betul.
Tapi ya itu sih cara gitu. Kami dosen baik kok. Lebih baik ya? Malah kami yang sering di PHP mahasiswa, mohon maaf. Serius? Iya. Kalau mahasiswa saja mahasiswa buat nih dengerin tuh, jangan PHP dia. Beruntung lu punya dosen bisa kayak begini. Jangan saya suruh nungguin, tolong bisa. Tuh dengerin. Cocok. Lu bayangin ya, gue nih ya nungguin tuh sampai 1 bulan depan kantor dia karena dia saking sibuknya. Gue nggak bohong, asik. Asik ya. Nah, jadi boleh kita bikin dulu ya. Coba kayak skill lo kayak daily activity kalian kayak apa selama di sini kayak kesehariannya ngapain aja dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kami termasuk beruntung ya, adanya program yang ditawarkan oleh UL sedikit mungkin ada sedikit promosi. Enggak promosi tapi memang ini kenyataannya bahwa program yang diberikan oleh UL itu terstruktur amat sangat terstruktur Mas Arif. Dari mulai penjadwalan, waktu, program dan program bervariasi. Jadi kami tidak hanya belajar bahasa Inggris saja, ada academic writing, ada juga PhD skill, even ada cultural awareness well-being. Dan kami itu sering jalan-jalan, ya, dan itu gratis ditanggung oleh kampus. Jadi tepuk tangan untuk UL. Tapi emang jujur ya, bukan promosi nih, bukan promosi, tapi emang so far yang gua tahu kampus yang paling aktif memberikan servis yang bagus untuk mahasiswa cuma baru UL. Dan dia emang aktif banget kayak ngasih servisnya. Dia approach-nya luar biasa ke students. Ya. Sampai gua ngomong ke diri gua sendiri dan beberapa temen gua kalau PhD di UL banget harus. Soalnya servisnya kayak kita merasa diurusin jadi sebagai mahasiswa internasional. Soalnya UL itu kan kayak masih baru kan, dia emang dia lagi kayak 50 tahun baru 50 tahun. Yang university ya. As university. Betul. As University kan UL itu masih baru kayak dibandingkan dengan UCD, Trinity, itu Stapoto itu udah ratusan tahun. Tapi emang karena UL itu masih baru, dia emang gencar-gencarnya buat menarik mahasiswa internasional. Dan itu yang akhirnya membuat mereka servisnya tuh bagus banget buat teman-teman mahasiswa internasional. Itulah kenapa salah satu ini rekomendasi. Kalau kalian mau gue nge-review tentang UL, komen aja nanti kalau ada waktu gue datang di UL ya. Kalau ada waktu ya. Banyak tempat menarik di UL itu. Betul banget. Bapak ini yang rajin minder di UL. Oh. Bapak ini yang rajin minder. Oh, udah. Ada di Instagram ya? Ada. Ada di Instagram kan ada Instagram. Iya. Ada nama dia di bawahnya. Gimana? Mau dia di bawah Instagram namanya. Namanya Rudy. Di mana dia di bawah namanya? Mau di mana nih? Editor gue. Boleh dong, boleh di samping kanan. Samping kanan. Betul. Teman saya dong, teman saya. Iya, jangan. Oke lah, di mana terserah editor gue lah, teman aja lah. Mukanya juga enggak apa-apa kok. Jadi apa namanya? Rudy Suherman dari Cari. Rudy Suherman berarti RUDI Suherman. Ada. Cari aja Rudy Suherman. Asik luar biasa, pede banget. Ya asik luar biasa. Harus dong. Betul. Pede is number one. Betul. Sombong dulu, salah belakangan. Betul. Kan kita minta maaf kan, tradisi kita, budaya kita, salah minta maaf. Harus. Oke, jadi tadi kesan begitu ya. Itu jadi programnya itu dibuat sama UL, bukan dari pemerintah Indonesia ya. Enggak. Jadi tiap university dia akan punya jadwal yang berbeda. Jadi kayak misalnya kita di Limerick sama di Galway itu jadwalnya beda. Kalau kita tuh dari jam 10 sampai jam 5. Full. Programnya padat. Programnya padat sekali. Jadi pagi tuh biasanya ada kelas akademik English, siang itu bisa kayak language class, kayak bahasa Inggris biasa atau PhD workshop, terus sorenya nanti tentang culture Irishnya gitu. Tapi itu dari hari Senin sampai hari Jumat? Senin Jumat. Senin sampai Jumat ya. Konsisten semua. By the way, kan kalian kan dosen ya. Apakah kalian tuh masih punya tanggung jawab buat mengajar di Indonesia atau itu lepas begitu aja? Badingan dulu. Tapi nanti aku curhat di tonton mahasiswa aku. Nggak apa-apa. Kan kalau mahasiswa nonton, belum tentu juga nonton. Iya. On paper sih, nanti kita promosi. Luar biasa. Terima kasih loh. Iya, banyak papernya. Luar biasa. Itu yang saya tunggu sebenarnya. Kita mahasiswanya banyak nih, semua ber-19 kan. Benar ya? Wajib modal wajib. Negara itu jadi modal wajib. Terus ini kalian ini apa buat rangkumannya? Komen di bawah dianggap final test gitu. Wow. Ya, boleh nggak? Yang kasih pertanyaan di kolom komentar gitu nanti nilainya A misalnya. Jangan lupa NIM-nya. Jangan lupa nama NIM gitu. Nama, NIM, nomor KTP sama passwordnya. Password ini. Password ATM. Oke, silakan Mbak tadi. Sayangnya masih harus ada jadwal ngajar. Dan jadwal seminar, proposal dan rapat dan lain sebagainya. Semua kewajiban itu masih harus dijalankan makanya di sini. Itu Mbak Dok apa semuanya?
Enggak. Semua? Kalau saya pribadi enggak. Beruntung enggak. sekali sih Bapak. Ya Allah. Jadi apa tuh kampus masing-masing ya? Tapi emang rata-rata betul teman-teman ini sangat berdedikasi luar biasa. Jadi di tengah program bridging itu masih sempat gitu bangun jam 1 malam, Jam Iya, 12 betul, gitu. 7 jam bedanya. untuk mencerdaskan anak bangsa. Jadi teman-teman, mereka adalah contoh-contoh dosen baik yang mereka tadi sudah betul mencerdaskan anak bangsa. Itulah mengapa kami terpilih. Oh, Asik. betul. I don't think. Gua minum dulu deh. Serat tau gak sih serat bergerak I serat. don't really think so sih, Pak. Cuman ya sudahlah, berhubung bagus iyain aja ya. Jadi ya bener, gak mungkin dong negara salah pilih ya. Masa Betul. negara Ya. milih kayak oh ini orang kayak pilih kan gak mungkin ya. Nah. Kebetulan aku cakep aja masih kayak oh Alhamdulillah. ada jelek. Nomornya geser. berapa? Hah? Gopay? Ya gopay. Boleh tas saya Nggak kayak pakai GoPay di sini atau? Oh, tak kan bisa dipakai. Oh iya. Tak kan saya mau pulang lagi. Makanya sempat vakum pulang dulu kemarin. Jadi ya itu sih, jadi kayak bagaimanapun juga mereka tetap dosen ya teman-teman, dan mereka juga masih menjalankan kewajiban mereka mengajar. Terus itu contoh yang bagus sih, kayak dedikasi ya maksudnya. Karena emang sebagai dosen kalian belajar dan kalian mengajar, bukan hanya kalian mengajar. Itu adalah ciri dosen yang baik. Oke, masya Allah. Biasa. Subhanallah. Wow. Kalau boleh tahu nih ya, pas lagi bridging sebenarnya goalnya itu apa sih? Kenapa kayak sampai dengan negara ngasih apa ya, kayak punya program bridging kayak gitu kan, kita tahu lah kan LPDP kan, kalau supaya mereka S2 kan teman-teman sini bridging bukan buat S3 ya, tapi buat belajar untuk S3. Betul. Jadi kayak goalnya tuh kayak apa sih sebenarnya, kayak apakah bridging ini kan pasti teman-teman tahu dong, teman-teman alumni, Iya. apakah Betul. hasil dari bridging ini benar-benar jadi mereka S3 di luar negeri apa gimana coba? Soalnya gini, sebagai yang mau PhD, proses menuju masuk ke university itu berat sekali. Betul. Nyari supervisor aja belum tentu kita dapat gitu. Kayak yang sekali ngirim email terus langsung di-reply sama supervisor, oke, yes, I want to be. Bahkan ada teman-teman yang mengatakan nyari supervisor itu lebih sulit dibandingkan nyari jodoh, Mas. Susah banget, Mas. Asli seperti I itu. will Itu over ya? that, ya. Ada seperti itu. Makanya kami Susah banget. difasilitasi gitu. Karena itu makanya kita aku aja tahun kemarin tuh tidak berhasil menemukan supervisor sendiri dan tidak bisa menemukan university sendiri. Jadi ketika proses bridging ini ditawarkan, itu memang helpful sekali buat kita gitu. Tapi sekarang udah pada dapat ya? Goalnya ke sana, Ya, setelah goalnya selesai ke ini nanti bisa dapat LOA-nya dan Ada. supervisornya. Oke, tapi Bang Rudi bener sih, dia bilang katanya dapat supervisor lebih sulit daripada jodoh. Ya dia udah nikah lah. Jadi gue percaya deh. Gue percaya karena dia nyari jodoh dapat nikah ya kan. Dan supervisor juga lebih susah. Berarti gue percaya sih. Oke, terus kayak pengen tahu nih ya teman-teman, buat teman-teman bridging sendiri ya. Ini kan terbuka nih ya Betul. untuk semuanya. Ini acara lagi kan. Ini emang programnya ini setahun sekali atau setahun 2 kali, 3 kali, 4 kali? Yang kami tahu memang tiap tahun ada. Tiap Ya. tahun Tiap tuh tahun ada. ada. Tahun 2020 saja kemarin itu karena pandemi itu dihentikan. Terakhir itu 2019. Yang kami itu dikirim ke New Zealand gitu. Dan 2020 itu tidak ada, mulai 2021 dan angkatan kami base itu kurang lebih 50 orang ya. 50 orang. 50 orang buat negara itu ya, buat Iya. UK sama Gitu. Ireland. Iya, iya. Berarti Ireland banyak banget ya, sampai 30. Iron banyak banget ya. Mungkin karena dia kan kalau nggak salah, correct me if I'm wrong, semoga saya tidak salah. Si dari pemerintah dia ngasih list students kita dengan ngasih list students yang lulus, terus sama research proposalnya kita, karena di awal pas submit ini kita pakai research proposal dulu, dikasih ke university-nya. Nanti university yang akan milih, kami bisa menerima mahasiswa yang ini karena ini sesuai dengan university kami gitu. Sesuai dengan program yang Sesuai dengan tersedia, program yang gitu. ada di university itu Oh, I sendiri. see. Jadi kalau ngomongin tahap nih ya, maksudnya kita semua mau tahu tahapnya. Jadi tahapnya teman-teman daftar online. Hampir sama dengan proses pendaftaran beasiswa, hampir sama Oh, persyaratan oke. pun beti lah, beda-beda tipis lah. Betty. Ah. Itu istilah baru. Gue baru tahu Betty itu kayak beda-beda tipis. Hampir sama, ada seperti apa namanya ijazah kita, Ijazah juga, terus persyaratan bahasa Inggris, Oh. terus standar sekali Surat kan, izin dari izin, atasan. riset proposal, Riset gitu. proposal. Tapi itu apa namanya? Daftarnya kayak online atau gimana? Online, semua Online. Ya? sistemnya online. Dan dia satu portal sendiri. Sekarang semua beasiswa di satu portal sendiri. Kalau boleh tahu website-nya apa? Beasiswa Ah, Kemdikbud, beasiswa kemdikbud.go.id sama mistaken. Ada banyak gitu. Google aja. Ada banyak bisa. ya? Banyak. Oh, jadi buat teman-teman dosen sekalian, kalau misalnya teman-teman dosen tertarik nih ya, buat kuliah di luar negeri, tapi kayak teman-teman yang kesulitan jadi profesor dan segala macam, tapi ini untuk yang calon PhD semua ya? Betul. Iya, iya. Jadi kalau master nggak bisa ya? Nggak bisa kan dosen udah S2 harus ada S2. Itu kan Benar juga beda. sih. Jadi tadi kan teman-teman habis daftar di
online Iya, ya, di terus portal. kayak upload ijazah dan Betul. segala macam, surat izin dari kampus segala macam Ah. ya. Surat izin orang tua perlu nggak? Oh nggak ada. Nggak ada ya. Surat izin itu mungkin ya. Surat izin apa? Kampus ya, Kampus bukan ya. jurusan sebenarnya. Terus setelah itu nanti mereka seleksi kan. Betul. Iya. Nah setelah mereka seleksi ada berapa tahap sih? Ada interview dan segala Dua. macam itu? Dua ya. Dua tahap itu apa? Yang administrasi sama interview. Interview dan presentasi proposal. Iya kan sekalian. Jadi satu Oh, paket. oh proposal itu dia di upload sebelumnya apa? Sebelum. Oh dia pasti daftar semua sama Iya, proposalnya. semua Ah. diupload. Oh I see. Oke, terus setelah interview lulus langsung dapat ya? Iya. Nanti ada pemberitahuan. Nanti ada Selamat. pemberitahuan kalau Anda lolos Anda gitu, atau terpilih. Anda tidak lolos gitu. Oh, terus setelah itu pilih kampus akan Enggak. dipilih sama mereka ya? Kita menunggu aja nih, kita mau diberangkatkan kemana tuh harus menunggu keputusan. Nanti kita dapat email secara periodik gitu. Oh, Update gitu. oh jadi tinggal terima jadi ya? Iya. Sekarang kalau seandainya LPDP sendiri kan nggak tahu ya kalau angkatan gue dulu kan kayak abis lulus lu bisa pilih kampus kan, Iya, kampus mana? iya, Jadi iya. dipilihin ya? Iya, dipilih. Kebanyakan kalau dia ngirim ini satu-satu sesuai keinginan kita. Jadi tepatnya kampus yang dipilih itulah kampus yang punya kerjasama dengan Biasanya dia memang gitu. Hmm. Kalau untuk program ini dia kampusnya memang sudah punya kerjasama duluan dengan Dikti. Ya, karena mungkin 2-3 tahun yang akan datang bisa jadi Kemendikbud kerjasama dengan Harvard, Betul, Oxford, kita nggak betul, pernah tahu ya. betul. Betul ya. Oh, oke. Berarti setelah itu dapat itu kalau boleh tahu ya range-nya kayak berapa lama sih, kayak berapa bulan waktunya dari awal kalian daftar sampai dengan dapat deal. Oh dapatnya di Limerick gitu, itu berapa lama tuh? Tergantung, kan ada yang lama banget nungguinnya. Jadi waktu itu awalnya kita tahu cuma ada satu tahap, tahapan pembukaan gitu kan, terus Juni waktu itu pembukaan pertama, terus sudah pengumuman lulus, kita pikir udah selesai aja gitu, Juni itu udahlah selesai. Ternyata pas menuju akhir tahun yang dari bulan Juni ini belum berangkat juga, malah pembukaan tahap 2. Ya, tahap 2. Soalnya aku masuk tahap 2. Oh I see. Baru di tahap 2 di akhir tahun Baru. ketahuan kalau kita akan ke Irlandia. Jadi yang 19 yang seluruh ini tuh kan gabungan dari tahap 1 tahap 2 gitu. Jadi ada yang nunggu lama banget, ada yang nunggu lama aja gitu. Tapi yang nunggu itu juga udah keterima kan ya? Udah keterima tapi dia masih nggak tahu akan dikirim kemana tuh, masih Iya. belum ada Dulu informasi. sempat harap-harap cemas jadi nggak ya, jadi Oh nggak ya? jadi galau gitu, digantung gitu ya? Iya, digantung. digantung gitu. Ada sudah nikah, saya belum, jadi saya tahu rasanya. Oh, gitu. Digantung tuh. Sedih Siap. loh saya. Hah? Bahagia kadang-kadang? Ya nggak mungkin lah. Gue tahu sedih makin nanya sedih. Ya banget. kali kan. Ya kali saya digantung, iya saya digantung. Nggak mungkin. Ada aja digantung dengan bahagia mungkin. Siapa? Siapa? Menggantungkan harapan. Bukan harapan itu nggak bahagia. Harapan saya gantung gitu kan, aduh, gantung. Jadi sorry ya. Next, jadi lanjut. Tadi berarti opening itu Juni berarti ya? Biasanya ya? Opening Nggak Juni. ada, nggak ada. Nggak ada opening? Jadwalnya tuh nggak pernah sama setiap tahun biasanya. Biasanya ini berbarengan dengan beberapa beasiswa yang ada di Maret. Nanti Maret Maret sampai mungkin. April Maret, 3 ya. bulan Iya. itu Prices akan gitu ya? dibuka berbagai beasiswa serentak. Dari mulai yang degree, Oh. yang S2, S3 ya, Sampai dan non non degree seperti kita di maksudnya non Indonesia. degree kan. Oh, I see. Jadi nanti kedepannya emang bakal barengan gitu ya, kayak semua tek di waktu yang Iya. sama. Oh itu emang lebih bagus sih, jadi kayak lebih barengan gitu ya. Oke, next nih ya, kita ke pertanyaan berikutnya nih. Kalau untuk tahapannya sendiri gimana sih? Kayak tahapan teman-teman untuk dari sebelum daftar bridging sampai dengan dapat bridgingnya tuh apa itu tahapan-tahapannya? Untuk tahapan pendaftaran bridging itu kalau kami perhatikan hampir sama dengan proses pendaftaran beasiswa yang dimiliki oleh Kemendikbud. Pertama kita ada pembukaan, kita harus tahu nih. Dan biasanya kalau angkatan pertama itu di bulan Maret, April hingga Mei lah, 2-3 bulan. Nah, setelah itu nanti ada flyer, misalnya ada persyaratan yang harus kita unggah dan lain sebagainya. Kita masuk ke portal, ini kebetulan daftarnya secara online. Di portal khusus seluruh beasiswa yang didanai oleh Kemendikbud dan LPDP. Oh, oke. Terus itu tahap pertama? Kemudian di sana nanti ada flyer dan masing-masing beasiswa yang diberikan itu ada spesifik syarat khusus gitu. I see. Misal contohnya itu ada ijazah, kemudian ada juga itu sertifikasi kemampuan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, seperti IELTS, TOEFL, gitu. Itu yang prasyarat-prasyarat yang harus dipenuhi gitu. Oh, jadi itu kayak upload dokumen ya? Ya, upload dokumen. Upload dokumen Iya, ke portal iya, itu. iya. Berarti ada IELTS, ada proposal, terus ada Kalau untuk kami itu ya surat izin ya. Surat izin dari atasan. Kami oke. dosen kan ya. Iya betul. Terus setelah dapat upload nih ya, setelah upload terus apa lagi? Di sana ada timetable ya, ada berapa tanggal berapa nanti pengumuman, akan ada pengumuman segala interview. ada orientasi gitu ya. Ada Oh, itu juga. Ada, Oh, ada. sudah ada pre-departure training program gitu, program Oh. keberangkatan. Itu berapa lama tuh? Kayak
berapa bulan mungkin atau mungkin berapa minggu dari awal sampai akhir? Jadi kalau untuk saya pribadi tahap pertama sampai 6-7 bulan gitu ya. Oh, Tahap pertama tuh kayak iya. mereka Juga. bahkan belum tahu mau berangkat kemana sampai akhirnya tahap 2 selesai dan diumumkan. Oh, I see. Terus berarti nanti setelah berarti kan habis upload nanti sama mereka teman-teman panitia ya itu mereka seleksi kan. Betul. Terus kalian lolos, Betul. interview, Interview nanti interview. terus Nah, presentasi dulu, oh presentasi presentasi, proposal, proposal. ada tanya jawab terus Aha. interview di sana itu. Oh, terus interview. Abis setelah itu kalau keterima terus Keterima. nunggu berangkat gitu ya. Iya, Ah. baru nunggu keberangkatan. Oh, I see. Berarti cuma begitu doang ya? Iya, Ya, nanti gitu paling ya harus sering rajin-rajin cek email. Nanti misal harus mengisi data pribadi, nomor Oh. rekening untuk pencairan dana dan lain Oh. sebagainya. Tapi jadi dana tuh dikirim ke Bank Indonesia bukan ke Ya, ke Bank Ke Indonesia. Bank Indonesia. Sebelum berangkat tuh sudah living cost Udah udah di tangan. Oh, di tangan. Iya. Oh, berarti bukan dikasih tiap bulan ya? Enggak. Untungnya begitu. Oh, berarti bisa beli mobil. Enggak juga sampai bisa beli mobil sih, Lah, Kak. Iya. kredit lah. Kan maksudnya kayak DP-nya kan ada DP-nya dikit ya. aja kayaknya masih belum cukup. Nggak cukup buat beli laptop baru untuk mendukung proses pembelajaran di sini. Iya, si Akang kayaknya kemarin gitu kan ya. Oh, mau beli apa baru? Nggak cocok. Oh, Iya, betul. Gak apa-apa kan setidaknya kan ada sesuatu yang Ah, baru kan. iya. Dari otak kita menghasilkan sesuatu kan. Betul. Bukan dari otak kita menghasilkan yang tidak, betul kan? Kalau kata anak zaman saya self rewarding. Stop rewarding kan, kasih. Betul. Terus kalau boleh nanya ya, karena pasti kan teman-teman mau tanya kayak gimana sih kayak tips and triknya kira-kira supaya teman-teman dosen yang mau daftar bridging nih gimana ya tips and triknya supaya kita bisa keterima? Pasti ada pertanyaan kayak gitu, kira-kira gimana? Ada nggak kayak tips and trik khusus gitu loh? Atau sebenarnya semua biasa aja. Buat gua mah biasa aja kayak apa ya cuma interview doang kayak nilai itu mah semua tuh biasa-biasa aja gitu. Apa mungkin ada tips and trik khusus? Silakan Bapak. Yang tadi saya sampaikan Iya. yang pertama dan paling utama itu pahami buklet buku panduan untuk si bridging course ini karena masing-masing beasiswa ada bukletnya. Untuk beasiswa degree ada bukletnya termasuk untuk program bridging non degree ini. Di sana tertera dari visi program ini, tujuannya apa, programnya seperti apa, prasyaratnya seperti apa hingga timetable-nya ada. Pahami baik-baik. Kebanyakan pelamar itu tidak memahami, take it for granted yang gampang dan sudah pintar dan sebagainya. Maka pahami. Contoh yang paling kentara itu di IELTS gitu. Di IELTS itu kan syaratnya 6,5 ya. ITP itu TOEFL itu kan 580. 580. 585 ya. 585. ya. 585 tuh tinggi loh. Itu harus kita penuhi dulu. Iya. Karena kalau kurang dari itu mungkin kecil kemungkinan, Kecil kemungkinan ada. untuk Iya, proses iya, administrasi. Iya. Nah, nanti ketika sudah selesai administrasi kita lolos nanti masuk ke tahap selanjutnya. Iya, berarti. baru yang